Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa diberikan kesehatan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita yang mudah-mudahan diaku sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, saya berdiri di sini bukan untuk menceramahi dan bukan pula untuk mengajari. Saya berdiri di sini untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi wawasan. Adapun yang akan saya bahas hari ini adalah tentang apakah penulis fiksi itu adalah pembohong? Kenapa pembohong? Karena fiksi itu kan kisah yang tidak nyata. Bahkan di dalam KBBI sendiri, arti fiksi adalah cerita rekaan atau cerita yang tidak berdasarkan dengan kenyataan. Sedangkan berbohong itu di dalam KBBI yaitu menyatakan sesuatu yang tidak berdasarkan dengan kenyataan. Dari dua definisi tadi, berarti fiksi sama dengan bohong. Apakah fiksi itu adalah cerita bohong? Dan apakah penulis fiksi itu adalah pembohong? Untuk itu, mari kita bahas sampai akhir. Ternyata hadirin, setelah saya mencari tahu, saya membaca dari artikel dan jurnal, ternyata saya temukan bahwa seseorang yang disebut dengan pembohong itu ada syarat-syaratnya. Nah, ada 3 syaratnya. Syarat yang pertama itu seseorang yang berbohong tidak memberitahu terlebih dahulu kepada orang yang akan dibohongi. Contohnya, ada anak kecil memecahkan piring. Ibunya datang. "Dek, kamu yang mecahkan piring ya?" Kata ibunya. Kata anaknya, "Bukan bu, bukan aku." Si anak berbohong. Syarat yang pertama, orang yang berbohong itu tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada orang yang dibohongi. Anak kecil tadi, apakah sebelum dia berbohong dia memberitahukan terlebih dahulu kepada ibunya bahwa dia akan berbohong? Tidak, berarti anak kecil tersebut layak disebut pembohong. Syarat yang kedua, orang yang dibohongi tidak minta terlebih dahulu kepada si pembohong untuk dibohongi. Contoh yang tadi, ibu itu adalah orang yang dibohongi oleh anaknya. Apakah ibu sebelumnya minta terlebih dahulu kepada anaknya untuk dibohongi? Tidak, berarti si anak memang pembohong, layak disebut pembohong. Syarat yang ketiga, seorang pembohong itu berbohong dengan tujuan untuk meyakinkan orang yang dibohongi bahwa dia berkata benar. Contohnya tadi, anak kecil tadi meyakinkan ibunya agar ibunya percaya bahwa dia berkata benar. Jika 3 syarat itu terpenuhi, maka
seseorang berhak disebut pembohong jika ketiganya tidak terpenuhi atau ada salah satunya yang tidak terpenuhi. Berarti seseorang itu belum berhak disebut dengan pembohong. Nah, coba mari kita kaitkan 3 syarat itu dengan penulis fiksi. Contohnya siapa? Contohnya Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi itu adalah penulis novel Negeri 5 Menara. Ahmad Fuadi, syarat yang pertama, seseorang yang akan berbohong atau seseorang yang berbohong itu tidak memberitahu terlebih dahulu kepada orang yang dibohongi. Ahmad Fuadi, apakah sebelumnya atau setelah dia menulis fiksi, dia memberitahu kepada pembacanya bahwa dia itu menulis cerita yang tidak nyata, dia menulis novel, dia menulis fiksi. Iya, dia memberitahukan pada pembacanya. Dan biasanya di belakang, di sampul buku novel itu kan fiksi, di sampul itu ada tulisan novel atau cerita fiksi. Nah, itu adalah untuk memberitahu kepada pembacanya bahwa itu adalah cerita yang tidak nyata. Nih, ini adalah salah satu novelnya Ahmad Fuadi. Di sampingnya ada tulisan novel. Berarti syarat yang pertama untuk penulis novel itu pembohong tidak terpenuhi. Berarti penulis tidak terpenuhi. Syarat yang kedua, seseorang yang dibohongi tidak minta kepada pembohong untuk dia dibohongi. Kita contohkan dengan Andrea Hirata. Andrea Hirata adalah penulis novel Laskar Pelangi. Andrea Hirata, apakah pembacanya itu minta kepada Andrea Hirata untuk menuliskan cerita fiksi? Iya, untuk penggemar beratnya Andrea Hirata atau sekedar pembaca, itu pasti ada saja yang minta, Kak, kapan novelnya selesai, atau Kak, kapan novelnya terbit? Itu berarti minta. Berarti syarat yang kedua tidak terpenuhi lagi. Sekarang syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu si pembohong itu berbohong dengan tujuan untuk meyakinkan orang yang dibohongi. Kita contohkan dengan Terelie. Di dalam ceritanya, di dalam novelnya, itu tokoh novelnya itu punya kekuatan untuk bisa menghilang, bisa berubah, punya kekuatan seperti itu. Nah, apakah tujuan dari Terelie itu untuk meyakinkan pembaca bahwa sebenarnya manusia itu punya kekuatan untuk bisa berubah? Tidak, bukan itu tujuannya. Jadi syarat yang ketiga tidak terpenuhi juga oleh penulis novel. Nah, jadi dapat disimpulkan dari ketiga syarat seseorang dikatakan pembohong, seluruhnya tidak terpenuhi oleh penulis fiksi. Jadi penulis fiksi itu bukanlah pembohong. Penulis fiksi itu bukan pembohong. Lalu di dalam Al-Quran, apakah terdapat cerita fiksi atau bahkan ada larangan menulis cerita fiksi? Ternyata di dalam Al-Quran pun ada cerita fiksi. Contohnya surat An-Nahl ayat 76. Mari kita baca surat An-Nahl ayat 76. A'udzu billahi
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Terjemahannya, dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang satu orang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh, dia tidak bisa sama sekali mendatangkan kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus? Nah, jika dibaca secara tekstual, terjemahan ini memuat suatu kisah mengenai satu orang bisu dan satu orang lagi yang menyuruh berbuat kepada keadilan. Padahal yang sebenarnya, jika kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, sebenarnya ini bukan kisah nyata. Jadi satu orang laki-laki yang bisu itu bukanlah satu orang laki-laki yang bisu, melainkan itu adalah berhala. Berhala dia menjadi beban penanggungnya. Itu karena berhala tidak bisa apa-apa. Diumpamakan bisu karena berhala memang tidak bisa berbicara. Jadi sebenarnya bukan laki-laki yang bisu, tapi berhala. Dan orang yang berbuat keadilan, orang yang menyuruh berbuat keadilan, itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Jadi bukan orang, sebenarnya bukan orang, tapi Tuhan, Allah, maksudnya Allah. Jadi ini adalah kisah fiksi yang ada di dalam Al-Quran, karena tidak berdasarkan dengan kenyataan. Karena kenyataannya tidak ada kisah tentang satu orang bisu dan satu orang lagi yang mendatangkan kebaikan, melainkan satu berhala dan satu Tuhan. Nah, jadi setelah penjelasan saya tadi panjang lebar, itu dapat ditarik kesimpulan bahwa penulis novel itu bukan pembohong. Jadi tidak ada salahnya untuk kita mencoba untuk menulis fiksi. Kenapa? Karena kalau kita menulis fiksi dan di dalamnya itu dimasukkan pesan-pesan kebaikan, pesan-pesan dakwah, maka itu pahalanya akan mengalir kepada penulisnya, menjadi amal jariah. Kisah fiksi juga satu cara yang menarik untuk berdakwah. Maka dari itu, yuk kita mulai mencoba untuk menulis fiksi dan memasukkan nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Bagi yang sudah terbiasa atau sudah ahli dalam menulis fiksi, lanjutkan, tidak apa-apa, Islam tidak melarang. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.